Halo semua review gue. Jadi video kali ini gue mau ngebahas tentang salah satu AI model lagi yang lagi ngehits ya, yang namanya adalah Nano Banana dari Google ya. Nah, Nano Banana ini kemudian jadi ngehits banget itu karena kemampuannya untuk bisa melakukan image editing atau ngedit gambar, atau juga bisa melakukan image generations yang hasilnya tuh luar biasa bagus gitu ya. Nah, dan ini completely free gitu, siapa aja bisa akses tanpa harus bayar apapun gitu ya, meskipun ada daily limitnya sih gitu ya. Tapi kita bisa nge-generate gambar sekarang atau ngedit gambar dengan sangat gampang lah pakai model ini Nano Banana. Makanya di luar sana banyak banget content creator yang udah ngebahas tentang Nano Banana ini. Cuman kalau dari sisi perspektif gua di video kali ini akan mencoba untuk bisa ngulik lebih dalam ya, dan ngetes secara pribadi hasilnya tuh bentuknya kayak gimana untuk beberapa skenario atau use case tertentu gitu, sehingga teman-teman kemudian bisa ngelihat hasilnya, oh beneran bagus apa enggak sih gitu ya. Terus juga nanti di dalam video ini gue akan ngasih lihat prompt apa aja yang bisa teman-teman pakai mungkin kalau bisa melakukan image editing atau nge-generate gambar lah gitu ya. Oke, daripada banyak cincong kita langsung aja masuk ke dalam materinya ya, sebelum kita hands on ke Nano Banana. Oke, di sini ada penjelasannya. Nano Banana Gemini 2.5 Flash Image. Oke, kita turun ke bawah. Nano Banana adalah nama kode untuk model kecerdasan AI pembuat dan penyunting gambar yang dikembangkan oleh Google. Nah, sebenarnya Nano Banana itu adalah nama kode unik gitu ya. Tapi sebenarnya nama aslinya adalah Gemini 2.5 Flash Image. Jadi kalau misalnya orang dikasih dikasih bilangnya ini gue ada model baru nih, ada produk baru namanya Gemini 2.5 Flash Image, ribet kan ngomongnya. Jadi mereka ganti namanya Nano Banana biar orang tuh paham sama modelnya ini gitu, dan lebih mudah diingat lah gitu, branding. Nah, habis itu penjelasan berikutnya adalah secara resmi model ini merupakan bagian dari produk tuh. Ya, ini tadi ya. Terus di sini ada catatannya. Gue buat pribadi ya, ada pembuat sama dengan generate, sunting sama dengan edit. Karena nanti penjelasan gue tuh nggak bahas tentang ini ya, pakai bahasa Indonesia. Jadi gue kadang-kadang suka agak bingung gitu. Generate tuh pembuat, terus habis itu sunting tuh apaan sih? Edit kan lebih gampang ya. Jadi ya kayak gitulah ya. Oke, ini hanya catatan aja. Terus habis itu berikutnya di sini ada fitur utama Nano Banana. Yang pertama adalah penyunting berbasis teks, anjir. Jadi penyunting berbasis teks tuh maksudnya adalah ngedit gambar pakai teks gitu. Kalau dulu kan kita mau ngedit gambar harus pakai Photoshop segala macam kayak gitu-gitu kan. Nah, terus abis itu sekarang kita udah bisa melakukan semuanya pakai Nano Banana gitu ya. Dengan cepat kita bisa bikin ngedit gambar. Yang kedua adalah kecepatan. Ini sangat cepat banget Nano Banana. Jadi kita bisa generate gambar dalam hitungan detik. Terus habis itu ada konsisten juga. Kalau misalnya kita mau ngedit gambar, kadang-kadang kan kalau pakai AI mukanya berubah lah atau apanya berubah lah kayak gitu-gitu kan. Nah, Nano Banana ini mempunyai skor yang paling tinggi dibandingin model-model AI lainnya untuk bisa ngegenerate gambar secara konsisten gitu ya. Jadi itu. Terus yang keempat adalah penggabungan gambar. Model ini mampu menggabungkan elemen dari beberapa foto menjadi satu adegan baru yang koheren. Nah, nanti gue kasih lihat nih bentuknya kayak apa. Terus yang terakhir adalah keamanan integrasi ya. Kalau dibikin sama Google biasanya itu udah aman lah. Nyantai aja, pokoknya semua aman kalau dibikin sama Google gitu ya. Terus habis itu sini ada studi kasus, penempatan karakter yang sama dalam berbagai adegan. Nanti gue kasih lihat juga contohnya. Terus habis itu pamerkan produk dari berbagai sudut pandang dan pengaturan baru. Ini gue juga nanti akan kasih contohnya, dan hasilkan aset merek yang konsisten gitu. Nah, buat temen-temen content creator gitu, atau buat temen-temen yang punya brand atau ya bisnis segala macam, itu bisa menggunakan Nano Banana ini untuk berbagai macam use cases ya. Ya, yang pertama bikin ini ya kan karakter, bikin produk, terus juga hasilkan aset merek yang konsisten, itu bisa banget pakai Nano Banana ini. Jadi teknologi udah benar-benar canggih lah sekarang. Jadi wah gila sih ini, dari hasil gua aja pribadi gua ngelihat ini tuh luar biasa banget lah hasil. Nanti gua akan kasih lihat lagi. Oke, daripada banyak cincong gitu kan, terus kita langsung aja hands on gitu kan ke Nano Banana. Oke, pertama kita mungkin coba untuk yang paling susah ya. Jadi kalau misalnya gua pribadi untuk bisa pakai ngetes AI model, itu yang paling susah adalah melakukan face swapping. Karena kalau misalnya mau melakukan face swapping itu modelnya tuh harus bener-bener ngerti gitu kan gambarnya. Bahkan ada metode khusus gitu sebenarnya kalau kita mau pakai generate gambar, ada metode khusus namanya adalah LoRA atau low rank adaptation untuk bisa bikin generate gambar atau melakukan face swapping dengan presisi atau akurasi yang lebih tinggi gitu. Nah, pakai Nano Banana ini hasilnya nggak pakai ribet-ribet, pakai metode-metode yang ribet, langsung upload gambar, thread, bikin, terus habis itu kita bisa melakukan face swap dengan cepat gitu. Oke, gua kasih contohnya ya. Oke, mungkin
start dulu dari awal ya. Di mana sih kita kalau mau bisa melakukan ngakses Nano Banana ini gitu ya. Ngakses Nano Banana ini tuh gampang. Cuman masuk aja ke aistudio.google.com gitu ya. Sebenarnya kita bisa juga akses via Gemini ya. Gemini.google.com itu juga bisa dilakukan gitu. Cuman kalau dari sisi versi gua nggak terlalu suka pakai Gemini karena aksesnya itu terbatas, karena di sini di bagian sini tuh ada opsi-opsinya yang kita bisa akses gitu untuk bisa ngegenerate gambar ini jadi lebih ya variatif lah segala macam lah. Itu nanti gua akan jelasin juga gitu. Jadi gua nggak terlalu suka masukin ngegenerate gambar via Gemini. Gue lebih suka ngaksesnya tuh via di sini aistudio.google.com gitu. Jadi lebih banyak opsinya kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau coba akses Nano Banana, aksesnya di aistudio.google.com ya. Oke, tuh masuk aja ke websitenya, login ke biasa, terus abis itu pakai Google Account. Abis sudah masuk ke Google Account, nah pertama di bagian sini ada chat. Ini sebenarnya banyak ya ini opsi-opsinya, cuman gue gak akan ngebahas di video ini karena nanti akan terlalu panjang. Gue akan fokus lebih banyak ke Nano Banana ya. Jadi ketika teman-teman udah login di AI Studio, di sebelah kiri itu ada tombol chat, stream, generate, build, history, dashboard, documentation, get API key, sama setting. Yang ini gak usah diperduliin semua lah. Intinya masuk aja ke chat. Nah nanti dari sini kita bisa chatting untuk bisa melakukan edit gambar gitu. Jadi gak usah pusing-pusing. Bisa ngedit gambar via teks yang tadi gue bilang kan. Sunting gambar misalkan teks whatever. Ya gitulah ya. Nah kayak gitu. Misalnya oke, sebelum ke face swap misalnya ini gue coba melakukan editing sederhana gitu ya. Gue coba misalnya gue butuh muka gue untuk bikin apa sih ID card kantor gitu misalnya. Nah, gue tuh bisa melakukan kayak gini ya. Jadi pertama gue masukin prompt ini ya, give me natural bla bla bla, copy. Nah nanti di sini gue bisa upload foto, upload file ke dalam si Nano Banana gitu. Nah nanti hasilnya adalah misalnya gue upload foto gue yang ini. Terus nanti masukin opsi promptnya kayak gini, give me natural strike on the formal of this image, make this background, bla bla bla, don't add text to the final image, bagaimana masih ada teks ya di sini. Terus remove the chair, ini kan gue duduk di bangku ya. Nah hasilnya adalah bentuknya kayak gini tuh, bagus banget kan, kayak gila anjir, bener-bener facial structure-nya dari terus kacamatanya pun semua kelihatan di sini, kayak bener-bener bagus lah ini. Jadi hasilnya tuh bener-bener bagus tuh. Kelihatan kan, kalau di AI lain kadang-kadang mukanya berubah lah, terus bajunya berubah lah, kayak gitu. Tapi si Nano Banana ini mampu untuk bisa melakukan simple edit kayak gini dengan facial structure atau mukanya benar-benar tetap konsisten gitu. Jadi enak banget nih pakai Nano Banana. Itu ya kemampuan Nano Banana. Lalu kemudian tadi gue udah bahas juga ya soal face swap di sini. Itu caranya adalah kalau mau melakukan face swap gitu ya. Nah ini kalau melakukan face swap di Nano Banana ini hasilnya. Kalau gue pribadi, gue nyoba berbagai cara atau ya berbagai metode gitu untuk bisa melakukan face swapping gitu di Nano Banana gitu. Cuman hasil yang paling menurut gue bisa menghasilkan yang paling pas gitu kan adalah dengan cara ngedit dulu gambarnya baru kirim ke Nano Banana. Karena kalau misalnya kita kirim gambar secara langsung biasanya hasilnya kurang bagus. Misalnya contohnya gini ya, ini ada foto mukanya Steve Jobs gitu kan di sini ya. Mukanya Steve Jobs. Terus abis itu, oke, gue masuk ke sini ya. Nah ini ada mukanya Steve Jobs di sini. Terus abis itu caranya untuk kalau misalnya kita mau ganti mukanya Steve Jobs pakai muka lu gitu kan. Ya udah, tinggal pertama mukanya Steve Jobs, tumpuk aja foto kita, masukin ke fotonya Steve Jobs di sini. Nah terus abis itu nanti hasilnya gambarnya simpen sebagai JPEG atau apaan lah. Nah habis itu nanti upload ke dalam si Google AI Studio ini atau nanti supaya bisa diedit sama Nano Banana. Nanti tinggal promptnya gampang banget, tinggal bilang aja fix the face on the image. Udah beres. Nanti gambarnya hasilnya akan di-outputkan bentuknya kayak gini. Benar-benar facial structure-nya mirip banget kan tuh. Jadi gambarnya tetap rambutnya gondrongnya Steve Jobs, tangannya masih sama, kacamatanya juga masih sama, muka gue. Terus ya udah hasil jadi kayak gini. Benar-benar kayak bentuk mukanya Steve Jobs banget lah gini kan. Jadi kelihatan ya hasilnya benar-benar konsisten dari si Nano Banana ini gitu ya. Nah ini jadi kemampuan Nano Banana tuh untuk ngukur sebenarnya AI model bagus apa enggak tuh sebenarnya kita face swap aja gitu kan. Dan hasilnya kelihatan di sini benar-benar bagus tuh facial structure-nya, bahkan sama ada kumis-kumis gua, tipis-tipis gua tuh kayak masih benar-benar kelihatan ya, ada jenggot kecil-kecil di sini, jenggot kecil-kecil gitu kan. Jadi benar-benar wah gila sih ini Nano Banana. Oke ya. Jadi itu kemampuan yang pertama. Mungkin kalau misalnya buat editing foto segala macam, kita mau ngubah foto kita ke dalam bentuk yang lain, itu kita bisa pakai
Nano Banana ini ya. Metodenya pakai kayak gini, edit dulu, abis itu baru tempelin muka kita, baru nanti dia bisa benerin gitu. Nah, abis itu berikutnya adalah di catatannya bisa menggunakan Photoshop untuk mendapatkan wajah yang pada posisi yang diinginkan sehingga hasilnya maksimal gitu. Nah terus mungkin yang sekarang lagi ngetren juga deh Nano Banana gitu, realistic figure. Mungkin nanti kalau misalnya gue akan bikin video lagi soal masalah realistic figure ya, karena ini gue lihat kayaknya trennya lagi banyak yang pengen bikin realistic figure. Sebenarnya orang kan pasti hasilnya cuma kayak begini-begini doang gitu ya. Nanti gue akan kasih lihat realistic figure tuh banyak gitu variasinya. Nanti ada di video berikutnya ya. Nah oke, jadi kalau misalnya kita contohnya ya, editing lain dari Nano Banana gitu adalah realistic figure di sini. Kita bisa bikin realistic figure kita sendiri. Misal contohnya ya, di sini udah gue bikin lagi. Nanti kita tinggal bikin aja, upload aja gambar kita gitu kan ke si Google AI Studio untuk diedit sama Nano Banana. Abis itu promptnya adalah gini ya. Turn this photo into character figure. Behind it, place a box with the character image print on it, and a computer showing the Blender modeling process and the screen. In front of the box, add a round plastic base with character figure standing on it. Set the scene on indoors gitu kan. Nah hasilnya adalah dari gua ngupload gambar kayak gini, hasilnya bentuknya kayak gini. Nah ini wah gokil sih. Bener-bener facial structure-nya nih kan ada jenggot-jenggot tipis gue. Tuh bener-bener kayak rambut gue modelnya yang ya klimis-klimis gitu kan. Bener-bener hasilnya gila ini kan tuh. Wah gokil. Kita bisa nggak bikin kayak begini di Sora ChatGPT. By the way yang belum nonton Sora ChatGPT itu gue ada video sebelumnya, nonton lah kalau itu, gue bahas detail di sana. Nah itu bisa kita bikin kayak begini. Cuman kadang-kadang mukanya tuh kayak ya elah masih kadang-kadang suka berantakan, tiba-tiba berubah muka orang segala macam lah kayak gitu. Jadi bener-bener ChatGPT atau Sora tuh nggak terlalu bagus untuk ini gitu. Tapi kalau pakai Nano Banana, bro, nih hasilnya kayak bener-bener luar biasa bagus sih. Gila, gua aja amazed sama hasil ini gitu kan gitu. Jadi kalau mau bikin realistic figure yang lagi ngehit sekarang ya udah tinggal pakai ini, ada promptnya, copy, upload gambarnya, beres. Udah jadi upload lah sosial media terserah gitu kan. Oke, itu ya. Nah jadi itu kemampuan berikutnya dari Nano Banana. Gue udah bilang kan, ini untuk image editing dan juga untuk bikin konsisten karakter di Nano Banana tuh benar-benar hasilnya luar biasa gitu. Nah terus berikutnya adalah simple edit gitu. Di sini nah ini mungkin kita masuk ke dalam ranah profesional gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan editing yang sederhana gitu segala macam untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, misalnya untuk pekerjaan segala macam, itu kita bisa juga lakukan dengan menggunakan Nano Banana gitu ya. Nah misalnya contohnya di sini ini gua ngedit, gua balik lagi ngupload gambar gua ke Nano Banana, lalu gua masukin prompt kayak gini, edit the image, change the outfit to doctor, modify the scene to hospital office, and adjust the expression to smiling. Make sure the overall atmosphere is consistent with the new scene, with the character pose and detail matching the new look. Terus kalau di sini kan gua ada remove gua pakai ini kan, ada Grammy-nya di sini kan. Terus abis itu gue duduk gitu kan, nih gue bilang aja remove the Grammy, keep the man sitting gitu. Jadi kadang-kadang dia tiba-tiba berubah gambarnya jadi berdiri gitu kan, mager. Makanya gue tambahin additional prompt di sini ini ya, remove the Grammy and keep the man sitting, supaya dia nggak megang ini lagi, terus juga dia nggak duduk gitu. Nah tapi base promptnya tuh kayak gini, jadi edit image bla 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 gitu kan. Nah terus hasilnya adalah bentuk kayak gini, jadi sebagai dokter tuh. Jadi kalau misalnya buat ya foto profesional gitu, kita udah nggak perlu lagi ke foto studio aja. Ini lo selfie aja pakai handphone lo, upload, masukin ke Google AI Studio untuk diedit sama Nano Banana, hasilnya kayak gini, gila. Jadi bener-bener hasilnya bagus. Jadi ini untuk kebutuhan misalnya kalau kita mau kita mau ngedit ini untuk kebutuhan profesional, mau dipasang ke dalam LinkedIn misalnya, profile picture di sosial media untuk kebutuhan yang gambar-gambar lebih profesional, kita bisa melakukan ini gitu ya. Ini kan bisa ada dokter, ada bisa jadi dentist, polisi, pilot, bodo amat lah ya kayak gitulah, you name it. Banyak lah di sini yang bisa kita bikin, tinggal ngomong aja terus bisa ya bentuknya hasilnya kayak gini. Bagus kan? Nah itu. Jadi untuk kebutuhan profesional kita juga bisa bikin bentuknya kayak gini. Terus berikutnya adalah di sini by the way ini adalah course gua ya soal masalah kreasi AI. Nanti linknya gua taruh di deskripsi di bawah ya. Ini wah gila, ini adalah nih gue kasih lihat grafisnya. Sekarang udah luar biasa banyak ya course-nya. Jadi
kalau dikumpulin itu bukunya udah setebal gini kali ya. Ini karena ini kan bentuknya digital kan. Ini udah setebal gini gitu. Itu banyak banget ya. Jadi semua pengetahuan AI gue masukin yang soal masalah content creations pakai AI generative text sama generative image gue masukin ke dalam sini gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau belilah di bawah, ada link deskripsi di bawah ya. Nah, ini di course ini gue juga ngebahas tentang masalah pakaian pria, pakaian wanita, terus ngebahas soal masalah ekspresi juga. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ngegenerate atau ngedit gambar tapi bingung ekspresi itu apaan sih, mimik muka, senyumannya kayak apa, bentuk emosi yang flirty, happy, sad tuh kayak apa, kayak gitu-gitu untuk bisa merepresentasikan suatu cerita dalam sebuah gambar, ya beli aja kursus gue. Ini udah lengkap nih semua, gue masukin semua yang semua ekspresi yang possible sama semua pakaian pria wanita itu semua udah lengkap di sini. Jadi nggak bisa klik terus nanti dia ada ada ya pakaian-pakaian yang bisa dipakai sama si karakter yang nanti kita mau edit, misalnya kita pribadi atau karakter yang kita edit gitu ya. Udah begitulah iklan. Oke, so jadi itu ya, ini simple image juga yang kita bisa lakukan. Ini gua kasih contoh di ini, bisa lihat juga. Jadi kalau misalnya ini kita bisa ganti scene-nya terus segala macam kayak gitu-gitu bisa juga dilakukan ya, simple edit lah gitu ya. Nah, ini juga yang menurut gue cukup menarik nih. Ini gila nih. Use case tadinya adalah untuk gambar merging gitu ya. Jadi kita juga bisa melakukan merging gambar ya. Jadi misalnya kita punya 2 gambar, yaitu punya 3 gambar, misalnya ada seorang pria, ada seorang wanita, lalu ada suatu background bentuknya kayak gini. Lalu kita bisa masukin prompt kayak gini, place the man and the woman are in the art gallery, medium shot photo. The man is wearing a gold tuxedo, the woman is wearing a red dress, kayak gini gitu kan. Nah, nanti hasilnya jadi masukin kayak begini, terus hasilnya jadi bentuknya kayak gini. Oke, mungkin contoh aja yang versi gue gitu kan. Jadi gue bikin juga kayak gini ya untuk image merging ya. Jadi gue bikin gambar pantai di sini, lalu ada foto gue sama Ralinsyah. Ngarep. Nah, terus abis itu pertama gue edit dulu pakai Photoshop sederhana ya, kayak begini bentuknya. Nah, setelah udah gue upload, masukin ke dalam Nano Banana di sini. Nah, jadi hasilnya adalah bentuknya kayak gini. Gue upload kayak gini, lalu gue masukin, gue edit promptnya dikit ya. Jadi di sini promptnya jadi kayak gini. Place the man and the woman are in the beach. Medium close up shoot photo. The man is wearing a white tuxedo. The woman is wearing a red dress. Dan hasilnya bentuknya kayak gini gitu ya. Tuh, Ralinsyah nggak nih? Gue gak tau deh. Ini gue kayaknya ya kacamatanya hilang sih. Jadi kayak ala-ala gue nggak sih? Ya, kayak gitu ya. Nah, ini mungkin kalau dari sisi gambar ya bisa dibilang mirip Ralinsyah, bisa dibilang enggak ya. Jadi kayak kadang-kadang kita kalau misalnya di Nano Banana kita harus pencet tombol ini nih, gini. Ini pencet tombol rerun this run untuk bisa dapetin muka yang pas dari si gambar tersebut gitu kan. Karena kalau si Google Nano Banana ini itu bisa kan dia ngambil gambarnya di sini ya. Ini kan mukanya kan lurus kayak gini kan. Nah, kita kan ngelihatnya referensi gambarnya di sini ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat sendiri nih kan, ini kan agak mukanya Ralinsyah tuh agak tilting belok dikit ke arah kiri kan gitu. Jadi ya kalau kita sebenarnya kalau di ngomongin akurasi ini sebenarnya mirip sama Ralinsyah gitu. Cuman perspektif kita kadang-kadang mikirnya nih aku nggak mirip sama Ralinsyah. Nanti gue akan kasih tahu lagi ya tips and tricksnya ya. Mungkin di video berikutnya karena ada tekniknya untuk bisa bikin bener-bener mirip sama Ralinsyah itu. Nanti gue kasih tahu di video berikutnya lah ya gitu. Jadi ini gue kasih yang sederhana aja dulu ya. Jadi ngupload gambar, cepret, merging, terus habis itu di sini hasilnya mukanya Ralinsyah tuh. Jadi gue asik di pantai gue berdua sama Ralinsyah gitu kan. Nah gitu. Nah jadi hasil berikutnya adalah dia bisa melakukan image merging gitu. Nah, kebutuhannya apa sih kayak gini? Jadi kalau misalnya kita mau bikin suatu cerita atau kita mau bikin ngedit suatu gambar gitu kan. Misalnya ada suatu event tertentu yang udah lewat tapi kita butuh gambar tersebut untuk bisa dipajang di company profile kita atau segala macam. Itu kita bisa lakukan juga pakai metode ini gitu ya. Tinggal ambil aja misalnya background dari eventnya, terus nanti ngambil muka orang yang mau dimasukin ke dalam event, nanti masukin cepret, hasilnya nanti kurang lebih kayak gini ya. Ini kan gue kasihnya yang di pantai ya. Kalau misalnya event atau skenario nya gitu kan, musik award atau apalah, bisnis event segala macam itu bisa dimasukin ke sini, terus nanti hasilnya ya bentuknya kayak begini tuh kan.
Jadi wah gila, bagus sih gitu kan. Jadi hasilnya bentuknya benar-benar mukanya konsisten gitu. Nah itu sih berikutnya, use case berikutnya untuk contoh gambar yang merging. Nah terus ini juga ada contoh view angle yang berbeda. Misalnya kita punya karakter sheet, misalnya kayak gini ya, ada Gundam gitu kan. Nah tapi kan Gundam dari satu perspektif doang kita punya gambar gitu. Nah kita pengen punya model sheet untuk si Gundam ini gitu. Nah tinggal kita masukin aja model di sini, make a model sheet of this character with a front, back, and side view gitu ya. Nah ini kan contoh yang ada di sini ya. Nah ini kemudian gua tes ulang lagi gitu. Di sini jadi gua tes ulang lagi. Nah ini gua masukin gambar motor nih MT-09, gua masukin ke dalam sini untuk bisa gua ambil gambar depannya, kanannya, sama belakangnya gitu kan. Nah jadi hasilnya gini, gue tinggal bilang make a model sheet of this bike with a front, back, and side views. Nah hasilnya kayak gini, bah gila. Bener-bener gila tuh kan. Jadi wah gokil tuh kan, hasilnya bener-bener cakep banget, bener-bener pas gitu kan nih. Nah, cuman mungkin yang kalau kita lihat secara seksama nih masih ada yang salah nih kan di sini gambar ya. Jadi ini frontnya udah bener, sampingnya udah bener, cuman di belakangnya ini kan di belakangnya ada kayak ininya nih, gitunya kan. Nah di sininya nggak ada tuh, nggak apa plat nomornya masih salah nih, nggak di sini, nggak bener-bener pas di sini kan, di atas ban gitu kan, nggak umum. Nah makanya jadi tapi buat di sini kalau kebutuhannya adalah misalnya kita punya showroom motor gitu kan, kita punya showroom apa, atau mungkin kita jualan handphone gitu kan, nih jualan handphone gitu kan, kita tinggal ambil gambar foto handphonenya, lalu nanti dari gambar foto handphonenya kita bisa ambil gambar kanannya, belakangnya, depannya kayak gitu tinggal ngomong aja sama si Nano Banana ini gitu kan. Nah jadi nanti hasilnya bentuknya kayak gini gitu, bagus banget nih hasilnya. Tinggal ngomong make model sheet of this bike dari mana, dari atas, dari bawah, dari kanan kiri gitu kan, kita bisa juga minta, dan hasilnya benar-benar bagus nih Nano Banana kayak gini gitu kan. Meskipun ya ada kurang-kurangnya dikit ya udahlah ya gitu, tapi hasilnya benar-benar bagus nih, benar-benar akurat banget sih Nano Banana ini. Kemudian berikutnya adalah contoh posing gitu kan. Nah ini juga misalnya kalau tadi kan gue merging ya, kalau merging kan ya posenya memang didesain sama si AI itu sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau bikin apa namanya pose sendiri, dia lagi ngapain segala macam, nah itu kan agak susah ya, nggak bisa dilakukan gitu, harus pakai text prompt dan ribet-ribet segala macam. Nah kita juga bisa kirim pose yang bentuknya kayak gini ya, ngupload gambar ke Nano Banana yang bentuknya begini, nanti hasilnya jadinya kayak gini. Wah gila banget sih. Jadi promptnya adalah kayak gini, they are affecting to the pose drawing, remove the pose on the final image. Nah jadi bentuknya kayak gini, nanti hasilnya begini ya. Ini ya contohnya. Terus abis itu gue coba ulang lagi, gue bikin posenya kayak gini ya. Jadi ada muka gue lagi. Nah ini posenya begini, gue ambil stickman kayak gitu, gue gambar-gambar dikit. Nah terus abis itu di sini ada Anya Geraldine, ya kan cewek-cewek gue cakep-cakep kan. Ada Anya Geraldine di sini gitu kan. Nah terus ini gue export, lalu gue masukin ke dalam Nano Banana. Nah hasilnya, gila lagi nih ya. Gue upload kayak gini, terus gue kasih prompt kayak gini, a couple running toward each other, capture according to the pose of the drawing, remove the pose on the final image gitu ya. Nah ini gue tambahin sih, jadi gue tambahin lagi supaya hasilnya tuh backgroundnya tuh nggak random gitu ya. Gue bilang the scene is set in luxurious hotel in Bali. Jadi ini cerita misalnya gue honeymoon sama Anya Geraldine misalnya di Bali gitu kan. Nah kayak gitu, nanti gue hasil fotonya adalah kurang lebih kayak gini tuh, bener-bener kayak wah ini ada di Bali, ini muka gue lagi ngeliatin si Anya Geraldine, dan bajunya ya, lihat Anya Geraldine kayak gini juga dipakai di sini gitu kan. Nah kayak gitu tuh. Mungkin kalau kita mau lihat gambar gedenya ya, nih kayak gini tuh. Nah, ini nah itu bisa kelihatan ya. Nih gue, nih Anya Geraldine kayak oh my god dude. Jadi kalau lu ada artis yang lu pengen ya berhalusinasi, ngahalu, lu bisa lakukan ini sih sebenarnya gitu ya. Pakai Nano Banana. Nah, use case-nya ini apa sih? Ya gitu kan. Kalau posing ya misalnya kayak gini kan. Romantic foto segala macam yang enggak ada dulu gitu kan. Pengen diedit ulang pakai pose tertentu, ya ini tinggal upload aja fotonya gini kan. Terus mungkin album wedding foto segala macam, atau bisnis event lagi segala macam, atau mau bikin content creations, cerita dua sejoli misalnya gitu kan, yang ada di Bali segala macam kayak gitu-gitu, itu juga bisa lakukan, bikin aja kayak begini gitu. Nanti hasilnya bentuknya jadi kayak begini. Ini benar-benar kayak wah ini realistik dan benar-benar hasil mukanya tuh konsisten gitu ya. Di sini kelihatan. Nah, oke, jadi
kayak gitu sih. Jadi hasil gua ya ngelihat dari Nano Banana ini gokil nih. Ini kayak gini loh. Jadi kita bisa melakukan edit gambar, terus juga ya ini kan gue baru highlight editnya ya. Tapi ini juga sebagian ngedit apa ya, generate gambar kan kalau diedit tuh kan. Jadi nggak ada gambar, nggak ada apa balinya kan, nggak ada background balinya di sini, dia bisa benar-benar ngegenerate gambar juga gitu kan. Balinya tuh benar-benar bagus hasilnya lah kayak gitu. Bisa kelihatan di sini kan. Nah, gitu. Jadi use case-nya nih luar biasa banyak sih. Ini gue baru kasih beberapa use case aja. Gue kalau cover semua bisa berjam-jam ini videonya gitu kan. Nah ini use case yang bisa kita pakai untuk kebutuhan kita sehari-hari, dan juga sekarang udah enak banget tinggal text prompting gitu, terus habis itu semuanya udah bisa di-generate sama si Nano Banana ini. Jadi buat teman-teman yang belum pakai lah. Buat kebutuhan sehari-hari ini udah benar-benar bisa ngebantu banget gitu lah ya. Nah terus mungkin yang nggak dibahas nih sama teman-teman content creator lainnya gitu ya. Di sini ada beberapa sorry. Ada beberapa opsinya gitu ya. Kenapa gue memilih pakai AI Studio gitu dibandingin sama pakai Gemini gitu kan. Ini ada opsinya. Yang pertama adalah System Instructions. Nah, bagian ini adalah tempat Anda memberikan instruksi tambahan kepada model seperti mengatur nada bicara, bla bla gitu lah, style, dan yang ini sifatnya adalah optional. Nah, ini ya. Jadi Gemini versus AI Studio. Opsinya di mana? Opsinya di sebelah kanan. Gue lebih suka karena ada opsi ini. Nah, pertama adalah ada System Instruction. Tadi gue jelasin ya. System Instruction ini lebih ke arah prompt tuning. Jadi kalau misalnya kita pengen bikin, pokoknya hasil gambarnya tuh gue selalu mau adanya di Bali gitu kan. Ya udah, tinggal masukin aja ke System Instructions. Nanti dia akan ngegenerate semua gambar yang di-generate via Google AI Studio ini akan selalu ada di Bali. Kayak gitu. Ini bisa dimasukin gitu ya. Yang kedua adalah temperature. Nah, di sini temperature adalah pengaturan pengaturan ini mengontrol secara acak, random, atau kreatif output yang dihasilkan oleh model. Nilainya yang lebih rendah mendekatkan akan menghasilkan output yang lebih konsisten, terfokus, dan dapat diprediksi. Nilai yang tinggi akan membuat output lebih bervariasi, kreatif, dan terkadang tidak terduga. Pada gambar temperaturnya di setel 1 yang berarti output akan cenderung lebih kreatif dan acak gitu. Jadi ini kita bisa ngontrol temperaturnya. Jadi kalau misalnya kita pengen gambarnya tuh bener-bener mirip sekali, kita bisa turunin ke segini. Cuman kalau dari sisi gua gitu ya, gua selalu biarin aja temperaturnya 1 untuk dapetin gambar yang kreatif. Karena kalau misalnya kita set terlalu 0, misalnya kita 0 ya di sini. Nah, ini dia akan ngambil gambar yang agak aneh menurut gua sih ini. Kita tungguin dulu bentar gambarnya. Iya, ini beberapa detik lah ya. Oke, sambil nungguin gambarnya ya. Ini gua lanjutin lagi cerita opsi berikutnya, add stop sequence. Ini adalah teks atau kata yang dapat menambah untuk menghentikan model menghasilkan respon. Misalnya jika Anda memasukkan tamat sebagai stop sequence, model akan berhenti menulis setelah kata tersebut muncul. Nah, di sini ya, di sini ada stop sequence-nya di sini. Jadi kalau misalnya stop sequence-nya kita masukin kata tamat di sini, nanti kan gini ya. Jadi ada prompt ini, nanti dia ngegenerate gambar gitu kan. Terus nanti dia tapi dia sebelum ngegenerate gambar dia benerin dulu nih prompt-promptnya gitu kan. Jadi promptnya dirubah dulu ke dalam bentuk spesifik, baru nanti hasilnya dimasukkan. Tapi kalau misalnya kita mau masukin stop sequence-nya ke dalam tamat, berarti dia akan berhenti ya, dirubah promptnya akan berhenti di kata tamat itu sendiri gitu. Makanya di sini ada opsi untuk bisa melakukan stop sequence gitu. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini tuh. Jadi kadang-kadang tuh kalau gue sih biasanya gue biarin aja 1 untuk bisa dapetin gambar yang kreatif. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman mau ngedit gambar yang bener-bener ya mukanya segala macem kayak begitu-begitu, bener-bener exactly sama kayak yang ada di sini gitu, mungkin bisa di set ke 0 gitu. Tapi gue sih tidak menyarankan, at least lah kasih lah ruang misalnya 0,2, 0,1 gitu. Jadi ada ruang kreatif sama AI untuk bisa ngegenerate gambarnya, nggak bener-bener totally ngikutin promptnya banget sama ngikutin gambarnya banget gitu. Kalau gue biasanya gue cuekin aja 1 gitu. Tapi kalau misalnya gue mau hasil gambarnya udah gue coba beberapa kali terus hasilnya gue nggak terlalu puas, gue kurangin dikit supaya bisa gue lihat variasi gambarnya dapat yang lebih sesuai gitu. Makanya kenapa gue lebih suka sama ini gitu. Terus berikutnya ada juga di sini ada output length. Pengaruh itu membatasi maksimal dari respon dalam hal output length ya. Jadi kan output length itu ini kan kalau misalnya kita ngegenerate gambar itu kan ada nama token kan. Nah, kalau misalnya ngegenerate gambar yang luar biasa gede lah segala macam kayak gitu-gitu. Nah, itu jadi ini maksimum output token yang bisa dihasilkan sama AI-nya. Kita nggak mau dia bener-bener
melebar luar biasa kayak gitu kan, akhirnya kita kehabisan token. Nah ini kita bisa set juga output lengthnya tuh berapa, misalnya 8.000, atau kita mau turunin aja cuman 1.000 doang, itu juga bisa kita lakukan di sini ya. Ada tulisannya maximum number of token in response, jadi gambar ini tuh menghasilkan berapa token, itu kita bisa atur dari sini. Habis itu berikutnya ada topi juga di sini. Ini adalah parameter yang lanjut mengontrolkan tingkat kecerahan atau kualitas output gitu ya. Nah yang lebih rendah memilih kata-kata yang mungkin menghasilkan output yang lebih aman dan terfokus. Nilai top V ini tunjukkan pada gambar memungkinkan model untuk berbagi kata yang lebih luas sehingga output lebih beragam dan kreatif. Nah, balik lagi. Jadi kalau misalnya kita masukin suatu prompt ini, nanti sama si AI ini dia akan ngerubah dulu supaya lebih detail. Nah, nanti ketika sudah detail baru di-generate gambarnya kayak gitu. Nah, top V ini kita bisa ngatur variasi kata yang mau dimasukkan ketika prompt itu di-generate. Berikutnya diubah ke dalam bentuk AI berikut, didetailkan sama AI-nya tuh seberapa. Kalau misalnya kita mau bener-bener kreatif, dia bisa masukin 0,95. Kalau kita mau secara spesifik banget, balik lagi bisa 0 atau berikutnya 0,5. Tapi kalau gue balik lagi, gue dimin aja. Defaultnya kan by default 0,95 kan, gue dimin aja 0,95 gitu. Nah tapi kalau gue biasanya ngedit itu di bagian temperature-nya ini gitu. Tergantung kita mau ngeditnya tuh seberapa, itu kita bisa atur via temperature yang ada di sini. Oke, itu ya. Nah, terus habis itu di sini ada sumber-sumber juga. Nah, terus ini juga berhubungan sama video gue juga yang LM Arena. Nah, di video gue LM Arena itu gue ngebahas tentang cara akses Nano Banana juga ya via LM Arena. Tapi kan itu kan terbatas gitu kan ya. Itu platform untuk ngebandingin AI kan. Nah, tapi kalau di sini gue benar-benar khusus spesifik ngebahas tentang Nano Banana gitu kan. Jadi Nano Banana aksesnya di mana? Ya ini adanya di platform Google AI Studio. Jadi kalau teman-teman mau akses ya udah tinggal akses aja, ada di sini gitu. Ya mungkin segitu aja sih materinya ya, nggak ada lagi nih, udah habis. Segitu aja materi soal Nano Banana. Mudah-mudahan dari penjelasan gua ini teman-teman bisa ketemu use case baru ya, dan bisa pakai ini untuk bisa content creations lah, untuk bisa kebutuhan bisnis dan segala macam, profesional segala macam itu bisa dilakukan semua ya. Jadi lebih enak lah sekarang kalau mau ngapa-ngapain, sekarang semua udah pakai AI, sekarang semua udah beres lah, pakailah Nano Banana gitu ya. Oke, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk share, like sama komen, atau di situ ada website gue juga di agusnudoro.com. Jangan lupa untuk ya kalau mau ngobrol-ngobrol lewat sana lah. Jangan lupa untuk subscribe juga ya, geng. Oke, thank you semua. Oke, bye.